Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Yusnidar. Hari ini Ibu akan membahas materi kelas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mengulas materi ini, marilah terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Artinya, wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, anak-anak Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, lisan, dan hidup tertib. Anak-anak Ibu, kalian sudah tahu belum pengertian Asmaul Husna? Kalau belum, yuk sama-sama kita lihat di sini ya. Pengertian Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Surah yang menyatakan tentang Asmaul Husna yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna dan artinya. Yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur
mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang yang zalim, mengenyangkan orang miskin, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang sakit, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz yaitu Allah Maha Mulia. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pula seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya, Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Dan yang ketiga adalah Al-Quddus, yang artinya yaitu Allah Maha Suci. Al-Quddus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya, dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci adalah atau Al-Quddus, bahwa Ia tidak dipercampurkan dengan apapun, tidak ada cacat, suci dari kesalahan dan aib, tidak memiliki kekurangan, celah, dan sebagainya. Setiap sifat yang ada padanya adalah maha sempurna. Dan yang keempat adalah As-Salam. As-Salam yang artinya yaitu Allah Maha Sejahtera. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan.
Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hamba-Nya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kedamaian berarti adanya aksi permusuhan yang disertai dengan tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min yang artinya yaitu Allah Maha Pemberi keamanan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janji-Nya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut. Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita berakhlak yang diinginkan dengan 5 Asmaul Husna. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah." Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat-sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang pertama adalah menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Kemudian menahan diri dari bermain yang berlebihan. Menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Anak-anak, pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti gambar di atas? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu sedang bermain? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun, bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Apabila anak yang bersalah tidak egois dan minta maaf, dan kalian pun mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah, maka ketentraman akan diraih kembali. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri membeli sesuatu yang tidak penting. Menahan diri dari bermain yang berlebihan. Menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Mulia di hadapan Allah dan manusia, mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya, sebagaimana dicontohkan Nabi. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Anak-anak, kalian tentunya sudah bisa mandi sendiri, bukan? Memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, makan sendiri, sholat pun sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa kalian sudah mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi bukan hanya kegiatan sendiri, tetapi
Tapi kita juga harus membantu orang tua di rumah ataupun membantu guru di sekolah. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Di samping juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan, baik jasmani dan rohani. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Perhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Cinta kebersihan. Anak-anak, kita harus mencintai kebersihan. Dan kita harus juga bisa menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan rumah, dan juga kebersihan lingkungan sekolah kalian. Mandi setiap pagi dan juga menggosok gigi dan berpakaian rapi adalah salah satu bentuk dari menjaga kebersihan diri. Begitu juga dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, seperti membersihkan tempat tidur, menyapu dan mengepel lantai, mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan langit-langit rumah, mengelap jendela, menyapu halaman, mencapu rumput, dan memangkas tanaman dan lain. Serta dalam menjaga kebersihan sekolah seperti membersihkan kelas, bergotong royong, membersihkan toilet sekolah, dan memungut sampah serta membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat adalah menjaga lisan. Manfaat dan bahaya lisan, kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara. Pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal salih lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, menggibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Menjaga lisan. Anak-anak, pernah dengar tidak? Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya, setiap perkataan yang sudah keluar dari mulut kita adalah tanggung jawab kita, baik buruknya ataupun baiknya. Maka dari itu,
Agama kita menganjurkan untuk menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Berbicara dengan sopan santun dan lemah lembut. Biasakanlah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah, dan Astagfirullah. Kita juga harus membiasakan diri mengucapkan kata tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Yang kelima adalah hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Hidup tertib. Anak-anak, kita harus membiasakan hidup tertib karena ketertiban, kedisiplinan adalah modal utama dalam kesuksesan. Kita harus membudayakan sholat tepat waktu, menghafal 1 ayat setiap hari, belajar setiap malam, tidur dan bangun cepat. Kita juga harus membudayakan mengantri pada saat membeli sesuatu, tidak berdesak-desakan, memotong jalan pada zebra cross, tidak melanggar lampu lalu lintas, serta tidak bermain di jalan raya. Dan kita juga harus membudayakan datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan giat, tidak ribut dan membuat onar saat pelajaran berlangsung, serta bermain dengan aman bersama teman di sekolah. Baiklah anak-anak ibu, inilah arti materi kita tentang Asmaul Husna. Ibu harapkan pada anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik dan membiasakan diri bersikap yang mencerminkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu ya. Lain waktu kita sambung lagi di materi yang lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.